Media massa menyiarkan kabar Badan Pangan Dunia (FAO) merasa khawatir tentang keadaan pangan dunia karena harganya mulai cenderung meningkat. Implikasinya negara-negara berusaha menstop untuk menawarkan komoditasnya ke pasar dunia. Mereka mengambil sikap aman yakni ingin memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terlebih lagi perang berkecamuk terutama antara Ukraina dan Rusia. Guru besar pada Fakultas Pertanian UNUD, Profesor Wayan Windia menekankan pangan adalah komoditas primer. Kalau tidak ada pangan dalam negeri dan harganya terus menanjak, maka pemerintah bisa runtuh. Harga berbagai komoditas pertanian silih berganti membumbung tinggi. Pertanyaan pun muncul terkait Indonesia sebagai negara agraris, tetapi justru mengalami masalah dengan pangan. Akar masalahnya adalah bukan apakah Indonesia negara agraris atau tidak, tetapi apakah negara memihak kepada petani, produsen, atau konsumen. Ini adalah soal pilihan kebijakan negara. Kalau saja petani Indonesia diikhlaskan menerima harga yang menguntungkan dan negara berani memihak petani, maka Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia, minimal Asia Tenggara. Petani akan senang bertani. Mereka tidak akan menjual sawahnya. Mereka akan menjadi dasar ekonomi berkelanjutan berbasis agribisnis. Dalam sejarah pangan dunia tercatat bahwa dunia memang lebih banyak pesimisnya dibandingkan dengan optimisnya. Sawah-sawah di Bali terus diterjang proyek pembangunan untuk menunjang pariwisata, menjadi kanibal bagi sawah dan subak di Bali. Masalahnya pejabat pemerintah umumnya kalah dalam negosiasi melawan investor. Salah satu dari 3 alasan UNESCO mengakui subak sebagai warisan dunia adalah bahwa subak telah membentuk landscape alam Bali yang khas. Jika sawah dan subak di Bali sudah porak-poranda, kebudayaan Bali pun akan goyah. Padahal Bali sangat mengandalkan sumber daya budaya untuk membangkitkan ekonomi lokal. Tahun 2019, lahan sawah Bali 70.995 hektar. Padahal kebutuhan lahan untuk pangan adalah 81.195 hektar. Tahun 2030 diperlukan 93.541 hektar dan tahun 2035 diperlukan 99.981 hektar. Padahal faktanya sawah-sawah di Bali terus menurun drastis. Kalau ada yang menyatakan bahwa Bali surplus beras 100.000 ton, maka ada pertanyaan mendasar. Itu adalah fakta atau hanya data di atas kertas? Ketahanan pangan Provinsi Bali terancam sangat serius. Lampu merah bagi ketahanan pangan Bali. Mungkin hanya Megawati yang bisa memberi peringatan terhadap fakta dan kebijakan pembangunan Bali, karena ia sering meminta kepada kader-kadernya untuk mempertahankan ketahanan kedaulatan pangan. Bali Pos